Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini adalah pertemuan terakhir dari ORCO. Instruction Encoding. Instruction encoding mengacu pada representasi biner dari instruksi-instruksi dalam sebuah sistem komputer. Dalam pemrograman tingkat rendah dan arsitektur komputer, instruksi-instruksi dieksekusi oleh prosesor komputer menggunakan kode instruksi yang ditentukan secara khusus. Setiap instruksi memiliki representasi biner yang unik, memungkinkan prosesor untuk mengenali dan menjalankannya. Representasi ini disebut encoding, instruksi atau opcode. Encoding instruksi terdiri dari serangkaian bit yang menentukan operasi yang harus dilakukan oleh prosesor, seperti penjumlahan, pengurangan, pengambilan data dari memori, atau pemindahan data antara disk. Encoding instruksi ditentukan oleh arsitektur komputer yang digunakan. Setiap Unix prosesor atau set instruksi memiliki format encoding instruksi yang berbeda. Sebagai contoh, prosesor x86 memiliki encoding instruksi yang berbeda dengan prosesor ARM. Contoh soal instruction encoding. 1. Pada sistem komputer XYZ, format encoding instruksi adalah 16 bit. Instruksi load memiliki opcode 10101010. Berapa panjang opcode untuk instruksi tersebut? Jawaban. Panjang opcode untuk instruksi load pada sistem komputer XYZ adalah 8 bit, karena 16 bit dikurang 8 bit, sama dengan 8 bit. Instruksi MOV di sebuah prosesor memiliki opcode 00110011. Jika panjang instruksi adalah 12 bit, berapakah banyak bit yang tersisa untuk pengkodekan operan? Jika panjang instruksi adalah 12 dan opcode untuk instruksi MOV adalah 8 bit, maka tersisa 4 bit untuk mengkodekan operan. Instruction immediate. Instruction immediate atau immediate instruction adalah jenis instruksi dalam pemrograman komputer di mana nilai konstan immediate value langsung dimasukkan ke dalam instruksi. Immediate value adalah nilai yang diteruskan sebagai bagian dari instruksi itu sendiri, bukan berasal dari register atau memori eksternal. Instruksi immediate biasanya digunakan untuk melakukan operasi yang melibatkan nilai konstan, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pemindahan data. Nilai konstan ini digunakan sebagai operan dalam operasi tersebut. Keuntungan menggunakan immediate instruction adalah menghindari pengambilan data dari memori eksternal atau register, sehingga dapat mengurangi latensi dan meningkatkan efisiensi instruksi. Contoh soal. Pada arsitektur komputer XYZ, instruksi ADI digunakan untuk menambahkan nilai konstan ke dalam register. Jika register R1 memiliki nilai 10 dan instruksi add I R1 R1 5 dieksekusi, berapakah nilai akhir dari register R1? Jika register R1 memiliki nilai 10 dan instruksi add I R1 R1 5 dieksekusi, maka nilai akhir dari register R1 adalah 15, yaitu 10 tambah 5. Pada sistem komputer ABC, instruksi sub I digunakan untuk mengurangkan nilai konstan dari register. Jika register R2 memiliki nilai 25 dan instruksi sub I R2 12 dieksekusi, berapakah nilai akhir dari register R2? Jika register R2 memiliki nilai 25 dan instruksi sub I R2 12 dieksekusi, maka nilai akhir dari register R2 adalah 13, yaitu 25 dikurang 12. Branches and jumps. Branches and jumps merujuk pada instruksi dalam pemrograman komputer yang mengatur aliran eksekusi program dengan melompat ke instruksi lain atau mengubah urutan eksekusi. Instruksi branches dan jumps memungkinkan program untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu atau melakukan loncatan ke bagian program yang berbeda. Instruksi branches digunakan untuk melakukan pernyataan kondisional dalam program. Program dapat memeriksa suatu kondisi seperti hasil perbandingan dan memutuskan apakah harus melanjutkan eksekusi dari instruksi berikutnya atau melompat ke lokasi instruksi yang berbeda. Instruksi branches sering menggunakan instruksi seperti if, else, while, for, dan sejenisnya.
Instruksi jumps di sisi lain digunakan untuk melakukan loncatan langsung ke instruksi lain dalam program tanpa memeriksa kondisi tertentu. Instruksi jump dapat digunakan untuk mengimplementasikan loop, pemanggilan fungsi, atau mengubah aliran eksekusi secara langsung. Instruksi branches and jump penting dalam pengendalian aliran program, memungkinkan program untuk melakukan pernyataan kondisional, pengulangan, pemrosesan berdasarkan kasus, dan navigasi antara bagian-bagian program yang berbeda. Contoh soal dalam pemrograman instruksi, branches digunakan untuk A. Mengalihkan dua bilangan, B. Melakukan pernyataan kondisional, C. Mengurangkan nilai sebuah variabel, D. Memindahkan data antara register. Jawaban yang benar adalah B. Melakukan pernyataan kondisional. Instruksi branches digunakan untuk melakukan pengecekan kondisi tertentu dalam program. Berdasarkan hasil pengecekan kondisi, program akan memutuskan apakah akan melanjutkan eksekusi ke instruksi. 2. Salah satu contoh penggunaan instruksi branches adalah A. Melakukan operasi penjumlahan, B. Menjalankan perulangan kali, C. Memeriksa apakah sebuah bilangan adalah bilangan prima, D. Mengalihkan dua bilangan. Jawaban yang benar adalah C. Memeriksa apakah sebuah bilangan adalah bilangan prima. Salah satu contoh penggunaan instruksi branches adalah untuk melakukan pengecekan kondisi tertentu, seperti memeriksa apakah sebuah bilangan adalah bilangan prima. Program akan menggunakan instruksi branches untuk memutuskan apakah akan menjalankan instruksi tertentu berdasarkan kondisi yang diperiksa. Contoh soal jam. 1. Apa perbedaan antara instruksi jam dan instruksi branch dalam pemrograman komputer? Perbedaan antara instruksi jam dan instruksi branch adalah sebagai berikut. Instruksi jam digunakan untuk melompat secara langsung ke instruksi lain dalam program tanpa memeriksa kondisi tertentu. Sedangkan instruksi branch digunakan untuk melakukan pengecekan kondisi tertentu dan memutuskan apakah akan melompat atau tidak. Instruksi jam biasanya digunakan untuk mengimplementasi perulangan, pemanggilan subroutine, atau loncatan ke bagian program yang berbeda. Instruksi branch biasanya digunakan untuk pernyataan kondisional seperti if else, while, atau switch case. Jelaskan apa itu instruksi jam dalam pemrograman komputer. Instruksi jam adalah pemrograman komputer adalah instruksi yang digunakan untuk mengontrol aliran eksekusi program dengan melakukan loncatan ke instruksi lain dalam program. Instruksi jam memungkinkan program untuk melakukan ke bagian program yang berbeda, baik berdasarkan kondisi tertentu maupun secara langsung ke alamat memori atau label tertentu. Lead constant. Lead constant atau konstanta besar adalah istilah yang digunakan dalam pemrograman untuk mengacu pada nilai numerik yang besar atau memiliki jumlah digit yang signifikan. Konstanta besar dapat berupa angka bulat atau integer atau angka pecahan atau floating point. Dalam pemrograman, konstanta besar sering digunakan dalam berbagai konteks, seperti operasi matematika kompleks, pengaturan parameter yang presisi tinggi, atau pemrosesan data skala besar. Contohnya, ketika bekerja dengan masalah ilmiah atau keuangan, mungkin diperlukan konstanta besar seperti konstanta gravitasi, bilangan pi, atau nilai keuangan yang sangat besar. Contoh soal. Dalam program keuangan, konstanta bunga tahunan atau R digunakan. Anggaplah bunga tahunan adalah 7,25%. Tuliskan konstanta bunga tahunan dalam bentuk desimal. Konstanta bunga tahunan dalam bentuk desimal adalah 0,0725. Dalam program pemrosesan citra, konstanta intensitas maksimum warna atau IMAX digunakan. Misalkan nilai IMAX adalah 255, tuliskan nilai IMAX dalam notasi desimal. Nilai intensitas maksimum warna atau IMAX dalam notasi desimal adalah 255. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton.